Wah wah wah, resmi diumumkan. FIFA hukum Malaysia karena langgar naturalisasi. Apakah Malaysia mundur dari Piala AFF U23? Berikut info mengejutkannya. Akhirnya dibongkar fakta. Anggota Partai Gerindra inginkan Patrick Kluivert dipecat. Kira-kira ada apakah ini? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. FIFA hukum Malaysia karena langgar naturalisasi. Dunia sepak bola Asia kembali diguncang dengan kabar mengejutkan dari negeri jiran. Malaysia yang selama ini cukup aktif dalam proyek naturalisasi pemain keturunan, kini resmi dijatuhi sanksi berat oleh FIFA dan AFC. Hukuman ini datang sebagai konsekuensi atas pelanggaran serius terhadap aturan naturalisasi pemain yang dianggap telah mencederai sportivitas dan etika dalam kompetisi internasional. Yang menjadi pertanyaan besar sekarang adalah apakah Malaysia U23 tetap bisa tampil di ajang Piala AFF U23 bulan Juli ini? Sanksi berat ini diumumkan secara resmi dalam konferensi pers gabungan antara FIFA dan AFC pada tanggal 28 Juni 2025. Bertempat di markas FIFA di Zurich dan disiarkan juga dari Kuala Lumpur, keputusan ini tak pelak membuat banyak pihak terkejut, terutama para pecinta sepak bola Asia Tenggara. FIFA dan AFC menemukan bukti pelanggaran dalam proses naturalisasi pemain keturunan yang digunakan oleh Malaysia dalam berbagai pertandingan uji coba maupun kompetisi resmi sepanjang awal tahun 2025. Adapun rincian sanksi yang dijatuhkan kepada Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) cukup mencengangkan. Malaysia dilarang mengikuti semua turnamen internasional hingga tahun 2027, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027, hingga Piala AFF 2026. Selain itu, seluruh hasil pertandingan yang melibatkan pemain naturalisasi ilegal dibatalkan. Tidak berhenti di situ, FAM juga dijatuhi denda sebesar 2 juta dolar Amerika atau setara 30 miliar rupiah. Tak hanya aspek kompetisi dan finansial yang terdampak, FIFA juga memerintahkan pemberhentian secara tidak hormat terhadap Presiden FAM, Hamidin Mohd Amin, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya yang terlibat dalam skema naturalisasi yang dinilai melanggar aturan. Malaysia pun dilarang melakukan perekrutan pemain keturunan selama 5 tahun ke depan, kecuali melalui prosedur verifikasi ganda yang telah disahkan FIFA. Dengan sanksi seberat ini, banyak pihak mempertanyakan kelanjutan partisipasi Malaysia U23 di ajang Piala AFF U23 yang akan digelar Juli ini. Meski hingga kini belum ada pernyataan resmi dari AFF terkait hal tersebut, secara logika dan merujuk pada keputusan FIFA, seharusnya Malaysia juga didiskualifikasi dari turnamen tersebut. Namun ketidakjelasan masih menyelimuti dan publik masih menunggu keputusan final yang akan dikeluarkan dalam beberapa hari ke depan. Yang pasti, Malaysia telah dipastikan tidak akan ikut serta di Piala AFF 2026. Ini menjadi pukulan besar bagi perkembangan sepak bola mereka, yang dalam beberapa tahun terakhir memang tengah giat mencari talenta dari luar negeri untuk memperkuat skuad nasional. Namun pendekatan instan ini justru menjadi bumerang yang akhirnya memukul mundur langkah mereka di level internasional. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua federasi sepak bola di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Proses naturalisasi seharusnya dilakukan dengan hati-hati, sesuai regulasi FIFA, dan lebih penting lagi harus dilandasi dengan niat membangun tim nasional jangka panjang, bukan sekadar mengejar prestasi instan. Kini tinggal menunggu bagaimana AFF merespons kondisi ini. Apakah Malaysia U23 akan tetap bertanding di bulan Juli atau justru harus didiskualifikasi sesuai garis besar keputusan FIFA? Yang jelas, isu ini telah memancing perdebatan dan perhatian dari berbagai kalangan, baik di media sosial maupun forum-forum sepak bola. Bagaimana menurut kalian? Apakah Malaysia U23 seharusnya tetap diizinkan tampil atau memang harus didiskualifikasi total dari semua turnamen internasional termasuk Piala AFF U23? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari berdiskusi.
Fanbase bongkar fakta kualitas timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Kekalahan memalukan timnas Indonesia dari Jepang dengan skor telak 6 gol tanpa balas dalam laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi pukulan berat bagi sepak bola nasional. Namun kekalahan ini tak hanya menyisakan rasa kecewa, tetapi juga membuka diskusi luas di kalangan fanbase terbesar sepak bola Indonesia. Di media sosial banyak yang mulai mempertanyakan arah pembangunan timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih baru Patrick Kluivert dan membandingkannya dengan era kepelatihan Shin Tae-yong. Fanbase fanatik yang selama ini selalu berada di belakang timnas mulai menyoroti kondisi fisik dan stamina para pemain yang dinilai mengalami penurunan drastis. Di era Shin Tae-yong, para pemain bisa bermain 120 menit dan tetap kuat. Tapi sekarang, baru masuk menit ke-60 saja sudah mulai ngos-ngosan, tulis salah satu akun fanbase sepak bola Indonesia di platform X yang kemudian mendapat ribuan retweet dan tanggapan. Sorotan ini bukan tanpa dasar. Banyak pengamat dan netizen setuju bahwa performa fisik skuad Garuda di era Shin Tae-yong lebih unggul. Saat itu latihan fisik dilakukan 2 kali sehari dan dipandu langsung oleh pelatih kebugaran profesional. Tak hanya sekadar latihan, tetapi benar-benar membentuk dasar ketahanan tubuh pemain agar mampu bertarung di level tertinggi Asia. Kini di bawah arahan Patrick Kluivert, banyak yang merasa atmosfer latihan timnas menjadi lebih ringan. Bukan berarti tidak berkualitas, namun kesan kurang keras ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Apalagi Jepang bukanlah lawan yang baru. Timnas Indonesia memang belum pernah menang melawan mereka, tetapi di 2 pertemuan sebelumnya saat masih dilatih STY, para pemain tetap tampil fight dan tidak mudah menyerah secara fisik. Kali ini berbeda, seolah energi timnas habis sebelum peluit panjang berbunyi. Kondisi ini memicu desakan dari sejumlah netizen agar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mempertimbangkan kembali posisi pelatih. Tak sedikit yang secara terang-terangan meminta agar Shin Tae-yong dikembalikan untuk menangani skuad Garuda. Mereka menganggap STY bukan hanya pelatih, tetapi sosok revolusioner yang telah membentuk ulang mentalitas dan kebugaran pemain. STY bukan hanya pelatih biasa. Dia pelatih yang mampu mendisiplinkan pemain dan membuat mereka percaya diri di level internasional, tulis akun @GarudaSpirit. Namun, apakah keputusan untuk mengganti pelatih semudah itu? Tentu tidak. Patrick Kluivert masih punya waktu membuktikan diri. Masih ada beberapa pertandingan penting ke depan sebelum Oktober 2025 yang menjadi titik krusial nasib Indonesia dalam perjalanan menuju Piala Dunia. Kritik dan sorotan bisa dijadikan bahan introspeksi dan evaluasi agar pelatih asal Belanda itu segera mengambil langkah tegas memperbaiki kondisi tim, terutama dari segi fisik dan semangat juang. Sebagai pecinta sepak bola, kita tentu ingin timnas Indonesia tampil membanggakan, bukan sekadar lolos, tapi bersaing dengan penuh semangat. Oleh karena itu, diskusi ini penting untuk terus digaungkan agar federasi, staf pelatih, dan pemain tahu bahwa publik selalu memantau dan berharap tinggi. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia perlu kembali ke tangan Shin Tae-yong atau justru memberi waktu lebih bagi Patrick Kluivert untuk membuktikan kapasitasnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Anggota Partai Gerindra sarankan PSSI pecat Patrick Kluivert. Suara publik soal nasib Patrick Kluivert di kursi pelatih timnas Indonesia kian menguat, apalagi setelah kekalahan telak dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kali ini desakan agar PSSI memecat Kluivert bukan hanya datang dari kalangan supporter, namun juga dari salah satu tokoh politik berpengaruh, Andre Rosiade. Politisi dari Partai Gerindra yang juga dikenal sebagai penasihat klub Semen Padang FC dan mertua dari bek timnas Indonesia Pratama Arhan, menyatakan secara tegas bahwa Kluivert harus dipecat jika gagal membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pernyataan Andre Rosiade menjadi sangat penting karena ia merupakan anggota dari partai yang kini memimpin pemerintahan, yakni Partai Gerindra, dengan Prabowo Subianto sebagai ketua umumnya dan kini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Dalam konteks ini, desakan Andre bisa saja menjadi tekanan yang kuat bagi PSSI untuk mengambil tindakan tegas jika hasil di ronde keempat nanti tak memuaskan. Dukungan terhadap tim nasional tentu menjadi perhatian utama, apalagi ketika ekspektasi masyarakat sudah sangat tinggi setelah pencapaian timnas di era sebelumnya bersama Shin Tae-yong. Menurut Andre, pergantian dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert adalah keputusan besar yang harus dibuktikan hasilnya. Ia secara terbuka menyampaikan bahwa jika Kluivert gagal menunjukkan kualitas dan tidak mampu membawa Indonesia menembus Piala Dunia 2026, maka pemecatan adalah konsekuensi yang logis. Kalau gagal di putaran keempat, ya dipecat saja. Anda memecat STY dalam rangka memilih prestasi yang lebih bagus dan bisa lolos ke Piala Dunia. Kalau tidak mampu, ya harus ada pertanggungjawaban, tegasnya. Lebih lanjut, Andre menyoroti bagaimana PSSI telah memberikan dukungan penuh kepada Patrick Kluivert. Bahkan, ia menyebut bahwa tim pelatih yang dibawa Kluivert dari Belanda berjumlah lebih banyak dibandingkan tim kepelatihan sebelumnya dari Korea Selatan. Yang dari Belanda itu 14 orang, kemana-mana naik kelas bisnis. Dukungan luar biasa dari PSSI. Jadi kalau tidak berhasil ke Piala Dunia, ya pantas dipecat, ujarnya. Pernyataan Andre ini juga diperkuat oleh sentimen dari para pendukung Garuda di media sosial. Banyak dari mereka yang merindukan sosok Shin Tae-yong yang dianggap mampu membangun fondasi fisik dan mental pemain timnas dengan sangat baik. Mereka menilai bahwa di era STY, timnas memiliki daya juang yang lebih tinggi dan permainan yang lebih terstruktur. Kini di bawah asuhan Kluivert, banyak yang merasa performa timnas menurun, terutama dari aspek kebugaran dan taktik di lapangan. Dengan gelombang desakan yang terus membesar, bukan tidak mungkin suara Andre Rosiade sebagai politisi dari Partai Presiden akan menjadi sinyal kuat bagi federasi. Apalagi jika Prabowo sebagai presiden ikut memberikan perhatian pada dunia sepak bola, bisa saja keputusan besar diambil demi menyelamatkan mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia. Pada akhirnya, beban besar kini berada di pundak Patrick Kluivert. Ia masih memiliki kesempatan emas di ronde keempat yang akan digelar Oktober mendatang. 2 laga krusial harus dimenangkan agar tiket menuju Piala Dunia 2026 dapat diraih. Jika tidak, maka bukan hanya harapan fans yang pupus, tetapi juga karier Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia mungkin harus berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Lalu bagaimana pendapat kalian? Apakah Kluivert layak dipertahankan jika gagal di ronde keempat nanti, atau sudah saatnya PSSI mencari pelatih baru? Tulis opinimu di kolom komentar dan mari berdiskusi. Incaran pelatih Oxford United di Piala Presiden 2025. Tak ada yang menyangka sebuah turnamen pramusim lokal seperti Piala Presiden 2025 justru mampu menarik perhatian klub sepak bola dari luar negeri termasuk dari Liga Inggris. Oxford United, salah satu klub asal Inggris, menyatakan keseriusannya untuk ikut bersaing dalam ajang ini. Bersama Port FC dari Thailand, mereka menjadi 2 kontestan luar negeri yang ambil bagian dalam edisi Piala Presiden tahun ini. Bersanding dengan klub-klub papan atas tanah air seperti Arema FC, Persib Bandung, Dewa United, dan Indonesia All Star. Piala Presiden 2025 akan digelar mulai 6 hingga 13 Juli di 2 stadion besar Indonesia, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, dan Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dengan total hadiah sebesar 11,5 miliar, tak heran jika turnamen ini bukan hanya menarik bagi klub lokal, tapi juga tim dari luar negeri. Namun alasan kedatangan Oxford United ternyata jauh lebih dalam dibanding sekadar mengejar trofi atau hadiah uang tunai. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, secara gamblang menyatakan bahwa keikutsertaan timnya dalam Piala Presiden bukan hanya ajang pemanasan sebelum musim dimulai, tapi juga sebagai momen penting untuk mengenal lebih dalam budaya sepak bola Indonesia. Penting bagi kami untuk pergi ke sana dan merangkul segala sesuatu dari aspek budaya, ucap Rowett dalam wawancaranya yang dikutip dari kanal YouTube resmi Oxford United. Menariknya, ini akan menjadi pengalaman pertama bagi banyak pemain Oxford untuk datang ke Indonesia.
Mereka ingin melihat secara langsung bagaimana atmosfer sepak bola di negeri ini, bagaimana sambutan supporter, dan seperti apa fasilitas yang disediakan. Bahkan pelatih berusia 51 tahun itu menyebut bahwa cuaca panas dan kelembapan tinggi di Indonesia akan menjadi tantangan tersendiri bagi skuadnya, sebuah hal yang jarang mereka hadapi saat bermain di Inggris. Namun lebih dari itu, ada misi komersial yang tidak bisa dilepaskan dari partisipasi Oxford di Piala Presiden. Rowett menyebutkan bahwa turnamen seperti ini bisa menjadi jalan pembuka bagi ekspansi global klub, terutama dalam membangun branding dan jaringan bisnis di Asia Tenggara. Ia menilai langkah ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh banyak klub Liga Premier Inggris yang kerap menjalani tur pramusim ke Asia sebagai strategi marketing. Meski hanya bertajuk turnamen pramusim, Oxford United tetap memandang serius Piala Presiden. Gary Rowett mengungkapkan bahwa 3 laga yang akan mereka lakoni di ajang ini akan menjadi tolok ukur penting dalam membentuk kerangka tim untuk kompetisi resmi musim mendatang. Ia juga berharap bisa mendatangkan beberapa pemain baru sebelum berangkat ke Indonesia agar dapat menguji dan mengintegrasikan mereka dalam skuad secepat mungkin. Partisipasi klub Inggris di Piala Presiden 2025 jelas menjadi warna baru dalam sejarah turnamen ini. Apa yang dulu hanya dianggap sekadar pemanasan klub lokal kini berubah menjadi magnet internasional. Hal ini tentu menjadi peluang emas bagi perkembangan sepak bola Indonesia, tidak hanya dari sisi kompetitif, tapi juga dari segi eksposur dan ekonomi. Bayangkan jika klub-klub lain dari Eropa mulai melirik Piala Presiden sebagai agenda rutin pramusim mereka. Tak heran jika publik terkejut dan penasaran ada apa sebenarnya di balik Piala Presiden sampai klub dari Liga Inggris ikut ambil bagian. Apakah ini awal dari babak baru turnamen ini yang lebih profesional dan berkelas internasional? Dan apakah ini berarti bahwa sepak bola Indonesia sedang menuju ke arah yang benar? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu senang melihat klub asing datang ke Indonesia? Atau kamu punya harapan lain terhadap gelaran Piala Presiden ke depan? Jangan ragu untuk berbagi pandanganmu. Seolah kapok Sekda Jawa Barat sampai bilang begini jelang Piala Presiden 2025. Piala Presiden 2025 tinggal menghitung hari. Turnamen pramusim yang akan mempertemukan 6 klub termasuk Persib Bandung akan resmi digelar mulai Minggu 6 Juli 2025. Laga-laga seru akan tersaji di 2 stadion besar Indonesia, Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK dan Stadion Sijalak Harupat dalam kurung SJH. Namun di balik semangat euforia menyambut gelaran ini terselip sebuah peringatan keras yang disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah dalam kurung Sekda Jawa Barat Herman Sutiatman. Peringatan ini seolah menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai jengah dengan sikap sebagian supporter fanatik Persib yang kerap membuat ulah. Tak dapat dipungkiri, Bobotoh merupakan salah satu kelompok supporter terbesar dan paling loyal di Indonesia. Dukungan mereka untuk Persib tak pernah surut, bahkan dalam kondisi apapun. Namun loyalitas tanpa batas yang tidak diiringi kedewasaan kerap berubah menjadi masalah. Salah satunya terjadi pada laga pamungkas Liga 1 musim lalu ketika Persib menghadapi Persis Solo. Alih-alih menjadi pesta juara yang indah, momen tersebut justru ternodai oleh aksi anarkis sebagian bobotoh yang merusak fasilitas Stadion Gelora Bandung Lautan Api dalam kurung GBLA. Insiden perusakan rumput lapangan, penguntingan jaring gawang, hingga penyalaan petasan dan flare membuat Persib menuai kecaman. Bahkan 2 orang bobotoh ditetapkan sebagai tersangka. Kejadian itu pun menjadi sorotan nasional dan mencoreng nama baik klub serta suporternya. Kini, menjelang digelarnya Piala Presiden 2025, Sekda Herman tak ingin kejadian memalukan itu terulang, terutama di hadapan 2 klub asing, Oxford United dari Inggris dan Port FC dari Thailand, yang akan ikut berlaga. Dalam pernyataannya, Herman menekankan pentingnya tumbuhnya rasa memiliki di kalangan supporter. Ia menegaskan bahwa stadion bukan hanya milik klub atau pemerintah, tetapi milik bersama yang harus dijaga dan dirawat. Ayo kita tumbuhkan rasa memiliki karena ini adalah stadion kita, mau sama siapa lagi dijaga kalau bukan sama saya, tegasnya.
Ucapan ini terasa bukan hanya sebagai ajakan, tapi juga sindiran halus kepada mereka yang selama ini merasa paling cinta klub, namun justru merusak fasilitasnya sendiri. Lebih lanjut, Herman menegaskan bahwa pengamanan di turnamen Piala Presiden kali ini akan lebih diperketat. Panitia pelaksana bersama aparat keamanan akan memastikan bahwa semua fasilitas stadion dalam kondisi aman dan tidak ada potensi kerusakan seperti sebelumnya. Ia berharap dengan semakin ketatnya pengawasan serta imbauan moral dari berbagai pihak, Bobotoh bisa menunjukkan kedewasaan dan semangat fair play yang sesungguhnya. Kehadiran dua klub asing di turnamen ini seharusnya bisa menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa supporter Indonesia, khususnya Bobotoh, bisa menjadi tuan rumah yang baik. Bukankah lebih membanggakan jika kita bisa menunjukkan atmosfer dukungan yang positif, ramah, dan berkelas di mata dunia? Turnamen ini bukan hanya ajang unjuk gigi klub, tapi juga refleksi citra publik sepak bola nasional. Maka dari itu, sebagai sesama pecinta sepak bola, mari jadikan Piala Presiden 2025 ini sebagai momen perubahan. Tinggalkan cara lama yang destruktif. Tunjukkan bahwa cinta pada klub tak harus dengan aksi merusak. Tunjukkan pada Oxford United, Port FC, dan dunia bahwa Indonesia punya supporter yang loyal, kreatif, dan dewasa. Bagaimana menurut kalian? Apakah pesan Sekda Jabar sudah cukup untuk menyadarkan sebagian oknum Bobotoh? Apakah kalian percaya bahwa turnamen ini bisa berjalan damai dan meriah? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari berdiskusi dengan bijak demi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih baik.